Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah wassalamu wa taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'bin wala nasabin wala masyaqqatin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa dhaharatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashari thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin khususan ila rusulina al muhajir ila Allah bin Isa wa sayyidil qabil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi thumma ila ruhi Syekh Qudr al-Jilani thumma ila ruhi Ki Haji Sultan Nizami ثم إلى روحك يا عبد الله الشافعي ثم إلى روحك يا راشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن علي الحميد ثم إلى روح أستاذ إسحاق بن شافعي الدين ثم إلى روح أستاذ عبد الرحمن بن هادي أحمد سرى وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي واسان ثم إلى روح حجي مهدان بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متسم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متمم بن حجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتبشم بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, hujjah, tokoh masyarakat, orang tua, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Pak Haji Ibrahim, Bapak Haji Mas'udi, Bapak Zainuddin, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Ahyar, Bapak Haji Abdul Aziz, Imam Sholat Subuh kita, Bapak Insinyur Haji Hussein Fauzi, guru kita Ustaz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Rojali, Bibzain Al-Munawar, Ibu Salim, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Warsono, Bapak Haji Gunawan, Bapak Kelly, Bapak Yusmeri, dan juga tukang beduk kita Bapak Hasan Sabuh, Ustaz Hayatullah, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita
yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk di hari yang ke-17. Hari di mana sangat penting bagi umat Islam yang kita kenal memperingati hari Nuzulul Quran, semalam Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama dunia. Itu di malam Lailatul Qadar diturunkan secara keseluruhan penuh. Dari Baitul Izzah kepada baginda Muhammad SAW diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di hari Jumat. Dan kemarin hari Jumat tanggal 14, tanggal 7, guru kita udah menjelaskan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti dimuliakan. Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ramadan mulia karena Al-Quran, maka disebut Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Hari diturunkan Al-Quran, hari Jumat, disebut Sayyidul Ayam, penghulunya hari. Orang yang menerima Al-Quran, Nabi Muhammad SAW digelar Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Yang membawa Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, disebut Sayyidul Malaikat, penghulunya para malaikat. Tempat diturunnya Al-Quran, Mekah dan Madinah, dimuliakan oleh Allah, disebut Haramain, dua tanah suci. Nah, apalagi yang baca. Kalau yang baca dikasih syafaat sama Al-Quran kelak di yaumil kiamah. Karena itulah manfaatkan waktu kita nih di bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran, untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Saya sudah berkali-kali bilang, kalau memang nggak bisa belajar, kalau memang nggak mau belajar juga, baca kulhu sebanyak-banyaknya, kalau bisa 1000. Gitu. Ditanya, gimana udah baca kulhu belum? Udah, Sat. Berapa hari ini? 1000. Wah, hebat. Gitu. Bahkan kemarin saya 10.000. Hebat, bisa 10.000 baca kulhu. Gimana bacanya? Kulhu. Nah, bacanya kulhu lengkap ya. Baca sampai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Syekh Qadir Al-Jilani, itu sudah mencukupi kewajiban umat Islam membaca Al-Quran setiap hari. Dengan membaca Qul huwallahu ahad 1000 sehari bagi yang tidak bisa baca Quran. Gampang banget ini. Nah, dan hari ini kita akan bahas berkaitan dengan makalah yang ke-17 berkaitan dengan yang namanya nafsu. Dan hari yang ke-17 ini banyak orang-orang yang sudah mulai terkena penyakit. Ada yang batuk, ada yang pilek. Nah, batuk, pilek itu nggak nyebabin orang harus membatalkan puasa, benar nggak? Iya. Apalagi yang namanya eksim, penyakit kulit, ya nggak nyebabin orang mesti buka puasa. Ya. Nah, orang yang punya penyakit kulit itu kalau digaruk enak nggak? Punya gatel nih, penyakit kulit eksim, digaruk enak nggak? Semakin digaruk semakin enak gitu kan, karena kita nurutin nafsu kita buat nggaruk. Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan dengan nafsu. Masih nafsu terus ini nih, berapa kali. Qala Syaikh Musannif rahimahullah ta'ala, wa adama nab'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain.
Al-maqalatu sabi'ata asyara. Qila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawa'u asiran wa wailun liman kana hawa'u amiran wa aqluhu asiran ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalimatnya sangat sederhana. Tuba, beruntung, ay al khairul kasir, memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Siapa yang beruntung? Orang yang menjadikan akalnya itu pemimpin, wa hawa wasiron, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan. Artinya, apabila dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak menuruti hawa nafsunya. Yang jadi pertimbangan adalah akalnya. Apakah ini baik atau tidak? Karena yang namanya nafsu selalu menyuruh kita mengerjakan, berbuat sesuatu yang enak-enak, itu nafsu. Pokoknya yang enak-enak itu nafsu. Ya. Makan paling enak pakai apaan? Pakai apaan? Oh, langsung sama sambal. Pakai apaan? Pakai daging. Makan lagi. Makan itu paling enak pakai nafsu. Benar nggak? Ada di depan kita nasi kebuli pakai ayam, pakai daging kambing, kagak nafsu akan, enak, kagak enak. Di depan kita nasi sepiring sama kerupuk, tapi lagi nafsu makan, enak dimakan. Makanya orang sakit kan banyak nggak nafsu makan, ya. Kita tawarin mau ini kagak nafsu. Ya, yang bikin enak itu adalah nafsu. Nafsu menjurus kepada sesuatu yang enak-enak. Nah, yang jadi pertimbangan akal. Kalau kita menjadikan akal kita pimpinan dan menawan nafsu kita, maka kita akan tuba, beruntung. Ada makanan, makanannya enak, nafsu nyuruh kita makan, akal kita bilang, ini makanan haram atau halal. Makanan ini haram atau halal. Kalau kita nurutin hawa nafsu, dimakan tuh makanan, mau halal mau haram. Tapi kalau kita menjadikan akal kita pimpinan, dia akan nyetop, ini makanan haram, nggak boleh buat saya. Kalau halal, makan. Kita lihat di TV, ada gambar, tayangan yang tidak pantas kita lihat. Kan begitu, iklan apa-apa aja iklannya, itu pasti perempuan badannya, ya enggak? Dan pakaiannya minim-minim banyak. Benar. Nafsu kita nyuruh lihat, itu indah. Akal kita, itu sesuatu yang tidak boleh. Kalau kita masih tetap menatap, berarti nafsu kita telah menjadi pimpinan, akal kita ada di bawah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya itu seperti binatang. Tahu kambing nggak? Kambing tahu kan ya, domba gitu ya. Dia kalau melihat yang hijau-hijau itu dimakan. Taruh aja kambing itu di kebunnya Bang Kujuk tuh, lepas saja liar, itu banyak pohon-pohonan, apanya jadi makan. Dia nggak pertimbangin, itu makanan punya saya apa enggak, halal apa enggak, yang penting punya. Orang yang ngikutin hawa nafsu kayak begitu, ini harta haram apa halal? Kalau haram nggak boleh, kalau halal silakan. Itulah orang-orang yang kalau menjadikan akalnya sebagai pimpinan, maka dia akan selamat. Tuba, pertimbangannya adalah akal pikirannya, ini halal atau tidak, baik atau tidak. Kalau seandainya dia baik maka diambil, kalau seandainya tidak baik maka dijauhkan. Karena itu ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, yang jadi pertimbangan kita adalah akal kita dulu.
Karena akal kita ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk mempertimbangkan apakah ini boleh atau tidak. Tentu saja akal ini dibimbing oleh wahyu, oleh syariat agama. Akal yang dibimbing oleh syariat agama, oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempertimbangkan sesuatu yang baik untuk dilakukan, sesuatu yang tidak baik untuk ditinggalkan. Wa wailun, celaka liman kana hawa'u amiran wa aqluhu asiran, orang yang menjadikan nafsunya itu pimpinan, wa aqlu asiran, dan akalnya itu tertahan. Artinya apa? Bahwa dia tidak memperdulikan pertimbangan akalnya. Akal jadi ngikutin nafsu, bukan nafsu ngikutin akal. Kalau nafsu ngikutin akal, beruntung kita. Tapi sebaliknya, kalau akal ngikutin nafsu, rugi kita. Ada dua kisah. Pertama, kisah orang beruntung. Dua, kisah orang yang rugi. Yang beruntung, yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Yang rugi, yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin. Kisah ini dua-duanya di zaman Bani Israel. Saya akan ngambil kisah yang pertama dulu, yaitu kisah orang-orang yang beruntung. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Abbas dari Ka'ab radhiyallahu anhu. Diceritakan di zaman itu ada seorang ahli ibadah, mempunyai gelar al-abid. Dia tahu syariat, sangat jujur. Kehidupan sehari-harinya itu tidak lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking getolnya dia ibadah, Allah muliakan orang itu. Bagaimana dimuliakan? Di samping rumahnya ditumbuhkan mata air dan juga pohon anggur. Jadi kalau dia mau makan, itu tinggal menjulurkan tangannya, maka pohon anggur itu datang. Begitu juga kalau dia mau minum, tinggal naruh gelas di sini. Air itu nuangin. Saking dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sama orang tersebut kemuliaan. Dan dia bisa berdialog dengan malaikat. Orang zaman dulu tuh begitu. Terkadang memang dikasih kemuliaan. Malaikat nanya, malaikat Jibril alaihissalam, wahai hamba Allah, apakah engkau punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin engkau sampaikan? Kata orang tersebut, Allah lebih tahu kebutuhanku. Allah lebih tahu kebutuhanku. Maka dia nggak minta apa-apa. Suatu ketika di malam hari ada seorang perempuan lewat kemalaman. Orang itu dari Maroko, Al-Maghribi. Lalu mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain. Saya kemalaman, mohon izin untuk bermalam. Orang itu nggak bolehin. Karena cuma sendiri. Dia juga sendiri. Tapi perempuan itu berkata, saya sudah kemalaman di sini. Nggak bisa pulang. Khawatir ada apa-apa. Karena itu saya mohon diizinkan untuk menginap di sini. Karena kasihan diizinin menginap. Sudah masuk, ternyata perempuan itu punya nafsu yang besar. Lalu mengajak yang namanya ahli ibadah itu untuk berbuat mesum. Tapi ahli ibadah itu tidak mau. Bahkan dia bisa berdialog dengan nafsunya. Kata ahli ibadah, bagaimana ini? Nafsunya bilang, saya ingin bersenang-senang. Tapi ahli ibadah tidak. Kamu ingin menghancurkan seluruh ibadahku. Aku ingin bersenang-senang. Nah, untuk mengekangnya, dinyalakanlah pelitanya lebih terang. Dulu zaman dulu pakai pelita. Obor pemanasannya. Nggak ada nih lampu begini nih. Belum ada. Ya, pakai lampu minyak. Kemudian apa yang dilakukan? Jempol kirinya dibakar. Biar nafsunya itu
Redak, dibakar jempolnya. Perempuan itu berkata, apa yang kau lakukan? Ali Ibadah itu diam aja, dibakar terus. Sakit nggak? Sakit, cuman dia tahan sampai angus dan jadi abu. Angus sampai jadi abu. Perempuan itu menjerit ketakutan, sampai karena menjerit ketakutan histeris dengan perbuatannya, Ali Ibadah meninggal. Ya orang jantungan kali ya, meninggal di tempat itu. Sampai pagi iblis menyerupai manusia, menginformasikan kepada masyarakat, wahai masyarakat, di dalam ini ada orang yang berbuat mesum. Ali Ibadah, Ali Zuhud yang kita kenal itu telah berbuat mesum. Kalau tidak percaya, datang aja ke rumahnya, ada perempuan di sana. Begitu lihat benar, ada perempuan yang sudah mati. Dan Ali Ibadah itulah yang membunuhnya, kata iblis yang menyerupai manusia. Maka Ali Ibadah itu dibawa ke hadapan raja, dihitung sama raja, diputuskan bahwa orang ini harus dibunuh. Caranya gimana dibunuh? Bunuhnya kejam. Itu kepalanya dari atas ke bawah selalu digergaji. Digergaji, dibelah dua. Begitu mau dihukum, sampai kepalanya dekat, dia kena kesakitan. Aduh. Malaikat Jibril bisikin, Allah memerintahkanmu untuk tidak mengadu. Kalau kau mengadu, maka aku runtuhkan langit ini ke bumi untuk menghukum orang-orang yang telah menyiksamu. Akhirnya dia menahan diri, tidak mengadu sampai meninggal dunia. Ketika mau dikuburkan, Allah mengizinkan perempuan yang sudah meninggal itu bersaksi. Gimana caranya? Dikembalikan rohnya. Setelah dikembalikan roh, bersaksi bahwa ahli ibadah itu tidak pernah melakukan zina. Dia menahan nafsunya dengan cara membakar jempolnya. Kalau tidak percaya, lihat saja jempolnya. Benar, jempolnya hangus habis. Setelah memberikan kesaksian, Allah cabut lagi ruhnya. Lalu kedua orang itu dimakamkan di satu lubang liang lahat dan kuburannya wangi. Termasuk para malaikat ikut menyolati. Itu orang yang menahan nafsunya. Orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Dia beruntung. Di dunia beruntung, dimuliakan. Di akhirat pun beruntung. Sebaliknya, orang yang menjadikan nafsunya sebagai pimpinan, sehingga akalnya itu berada di belakang, dia akan rugi. Dan kisah ini pernah saya ceritakan berkali-kali dalam pengajian malam Kamis. Kalau yang ikut, ya enggak? Yang ikut pun belum tentu masih ingat, ya kan? Yang ikut pun belum tentu masih ingat. Gitu. Kisah ini juga ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya. Kisah ini ada di kitab Tanbihul Ghafilin. Ada seorang ahli ibadah juga, bernama Birsis. Ya, wah, Bang Isan udah mulai ingat tuh. Ya, Birsis. Ya. Ahli ibadah namanya Birsis. Saking dia jadi ahli ibadahnya, orang-orang datang kepada dia untuk ngapain? Berobat. Karena setiap dia mengangkat tangan minta sesuatu kepada Allah, menyembuhkan penyakit orang itu pasti sembuh. Tuh kalau orang model begitu ada di Kebagusan. Ya. Kalau orang model begitu ada di Kebagusan, saya yakin rumah sakit Aulia tutup, rumah sakit SRSUD tutup, hampir rumah sakit pasti tutup. Kenapa? Setiap angkat tangan orang sembuh. Begitu kita punya penyakit batuk, datang orang sebut, ya Allah sembuhkan penyakitnya, sembuh. Begitu orang punya penyakit kegendutan, ya Allah sembuhkan penyakit orang tersebut, sembuh. Gimana caranya? Buang air terus. Gitu. Begitu orang punya penyakit jantung, ya Allah sembuhkan penyakit jantungnya, sembuh. Setiap dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, orang itu pasti sembuh penyakitnya. Dan ini membuat iblis gusar, karena apapun yang dilakukan itu menyelamatkan masyarakat.
sehingga iblis mengutus seorang jin untuk menggodanya. Maka digodalah yang namanya Birsis tersebut. Dia tahu pengalaman cara godain orang-orang. Kalau orang Bani Israel itu rahib, dia jarang menikah, ya, sering menyepi, sering menyendiri. Karena itu dia datang ke negeri itu, dia lihat ada seorang raja punya anak perempuan cakep. Tiba-tiba anak perempuan tersebut dibikin gila, dibikin sinting, dan dikasih tahu iblisnya itu, jinnya itu berubah jadi laki-laki. Kasih tahu kalau pengen sembuh ini anak, berobatlah kepada ahli ibadah yang bernama Birsis, maka dia akan sembuh. Maka berobatlah, dibawa ke Birsis. Begitu sudah dibawa, Birsis tinggal angkat tangan, ya Allah, sembuhkan penyakit wanita itu. Sembuh. Udah sembuh, balik lagi ke kerajaan. Sampai di rumahnya, di kerajaannya, gilanya datang lagi. Balik lagi jadi gila. Datang lagi jin ifrit sebagai manusia. Dia bilang, kalau pengen sembuh total, suruh anakmu itu tinggal di rumah Birsis. Akhirnya dibawa lagi ke tempat Birsis, suruh tinggal di situ. Birsis nggak mau, tapi akhirnya karena didesak mau juga, tinggallah di situ. Sebulan, 2 bulan, tinggal cuman berdua. Gitu. Dan Birsis itu kalau malam ibadah, kalau pagi puasa. Malam ibadah, pagi puasa. Terjaga ibadahnya, karena itu doanya terkabulkan. Nah, suatu ketika mereka sedang makan berdua, disingkaplah yang namanya pakaian si gadis. Terlihatlah oleh mata si Birsis yang belum pernah lihat keindahan. Lalu dia tertarik. Semakin hari pengen ngelihat, timbullah nafsunya. Sehingga apa? Maka dia berbuat mesum. Hamil, kemudian iblis bilang, lama-kelamaan perutnya akan membesar. Karena itu bunuhlah. Akhirnya dibunuh. Kemudian mayatnya itu dikuburkan di bawah tempat dia ibadah. Kalau dulu ada Bali, ke Bali. Bali tahu kan? Nah, yang atas gitu tuh. Nah, di bawahnya kan kosong tuh. Dikuburkan di situ. Kalau orang tuanya tanya, bilang anaknya sudah meninggal dunia. Lalu orang tuanya datang menjenguk anaknya yang sudah lama tinggal di rumah itu. Mana anak saya? Anakmu sudah meninggal dunia. Sudah saya kubur. Di mana? Tuh, di depan. Nah, padahal di situ nggak ada kuburan, cuma dibikin gundukan aja. Gitu. Pulang dah. Setelah pulang, jinnya itu balik ke sana ke tempat raja, kasih tahu, wahai raja, sebenarnya anakmu itu memang sudah mati, tapi matinya tidak wajar. Dia dibunuh oleh Birsis yang sebelumnya dia berbuat mesum kepada anakmu. Kalau tidak percaya, gali saja kuburannya, percis berada di bawah tempat ibadahnya. Kemudian datang, digali itu, benar ada anaknya. Dan karena dibunuh, maka Birsis dihukum. Hukumannya apa? Gantung. Digantunglah. Sebelum digantung, jin itu nyamperin. Dia kasih tahu, sebenarnya ini adalah ular. Aku bisa menyelamatkan kamu dari gantungan dengan cara kau beriman kepadaku, kau mengaku kepadaku, kau minta tolong sama aku. Akhirnya dia minta tolong tuh sama jin, ngakuin jin. Nah, setelah diakuin, malah dia kabur dan bentukan hukuman gantung dilakukan. Matilah ahli ibadah itu sebagai orang yang kafir. Itu karena ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini selalu akan ngikutin kita. Dan kata Nabi Muhammad SAW ketika selesai perang Badar, roja'na minal jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil
menuju jihad yang besar. Ternyata perang Badar adalah perang yang kecil, perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Ramadan seluruh jin, seluruh setan dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak orang berbuat maksiat? Karena kita punya nafsu. Karena itu jadikan nafsu kita tawanan, jadikan akal kita jadi pimpinan. Setiap ingin melakukan perbuatan, pertimbangkan apakah ini halal atau haram, boleh atau tidak, baik atau tidak. Kekang nafsu kita, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khusus buat diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa qina bittaqwa wa adanna bil afiyah. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa qina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Mujib al-Husna ya Mujib al-Husna ya Mujib al-Husna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu. Ada di PR. Allah